Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini tanggal 29 Juli. Untuk IHSG naik tipis ya, tadi sih sempat lumayan tinggi untuk IHSG, sempat ke level 7.330-an, cuman ditarik turun lagi dan close di level 7288 ya, 9. Ditutup surplus 0,01% aja ya, naik tipis. Secara teknikal untuk support resistannya masih sama sih, untuk supportnya di 7230-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 29 Juli ini kita bisa lihat bareng-bareng ya secara keseluruhan untuk hari ini. Kalau kita lihat sekilas sih aslinya netbuy ya, paling banyak masuk hari ini masih di BBCA, masuk lagi 89,3 M ya, walaupun nggak sebanyak minggu lalu ya, cuman paling nggak untuk hari ini aslinya masih netbuy di saham BBCA sebanyak 89,3 M. Selain di saham BBCA aslinya juga masuk di Telkom, AMMN, BRPT. Untuk nilainya ini kita bisa lihat bareng-bareng. Di Telkom netbuy 35 M, AMMN netbuy 32,5 M, BRPT netbuy 28,9 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Bank Mandiri, Net Sell 68,4 M, Akra, Brand, ICBP, TPA ya. Ini untuk nilainya kita bisa lihat bareng-bareng ya. Akra net sell 49 M, Brand net sell 24,9 M. Kalau lihat nilai transaksi hari ini sih sebenarnya untuk IHSG nggak terlalu ramai ya, jadi sebenarnya cenderung sepi. Untuk besok sih mungkin kalau menurut saya sih kalau IHSG masih sepi ya kemungkinan akan sideways seperti ini ya. Kalaupun turun juga nggak dalam banget, tapi kalau naik ya harapan kita sih bisa nguji resistennya di 7370-an ya. Kita lihat aja besok untuk IHSG apakah masih sepi atau ramai. Kalau kita lihat di sini untuk indeks Asianya hari ini hijau semua sih ya. Malah untuk Nikkei ya, ini indeks Jepang naik cukup tinggi 2,1%, Hang Seng juga naik cukup tinggi 1,2 ya. Indeks Asia, indeks utamanya naik cukup tinggi ya. Semoga aja untuk IHSG besok bisa hijau, masih bisa hijau mudah-mudahan ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 7230-an, kalau menurut saya sih masih wajar ya, masih aman lah. Untuk saham yang pertama kita akan lihat saham BBCA ya, yang hari ini tadi sempat open gap atas ya, opennya di area resistennya lagi, mencoba breakout di atas 10.400 cuman masih gagal dan ditarik turunnya lumayan dalam ya. Close di level 10.250, ditutup minus 0,73% ke level ya ini 10.250. Candlenya kurang bagus, secara teknikal gagal breakout ya. Mungkin buat teman-teman yang sempat taking profit ya di area sini, kalau mau entry lagi supportnya di sini sih, siapa tahu besok turun ke area support ya 10.050. Kalau kita lihat untuk aslinya masih netbuy ya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBCA hari ini tanggal 29 Juli secara keseluruhan yang distribusi BKAK yang nampung YO KZAG. Jadi transaksinya ini didominasi oleh asing ya untuk saham BBCA dan mendominasinya juga cukup gede ya nilainya. Untuk YU sendiri masuk 102,9 M. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 108 ya cenderung akumulasi. Untuk KZ netbuy 87 M, AG netbuy 40,5 M, CC versi asing netbuy 21,9 M. Kemudian yang paling banyak jualan BKAK asing juga sih. Untuk besok mungkin ya kalau mau average down lagi atau average down ya, mau nambah muatan lagi di BBCA ya bagusnya ini sih kalau bisa turun ya, kalau bisa. Cuman kalau langsung naik ya sebenarnya bisa jadi ya, soalnya kan aslinya masih masuk, sebagian masih masuk gitu loh. Jadi ya agak nanggung juga sih. Disclaimer mungkin buat teman-teman ya yang mau entry di saham BBCA, cuman kalau menurut saya sih agak nanggung ya. Untuk trennya sih kemungkinan masih uptrend, buat breakout lagi di atas 10.400 kalau menurut saya sih kemungkinannya masih cukup besar ya. Mudah-mudahan aja dalam waktu dekat ini bisa breakout di atas itu dan otomatis
ATH ya untuk saham BBCA. Kita lihat aja besok gimana. Kalau langsung di kamera tunggu aja di area supportnya 10.050. Cuman kalau langsung hijau ya target price-nya ini di 10.400. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak? Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan lihat saham BBRI hari ini tanggal 29 Juli ya naik tipis 0,42% ke level 4.780. Untuk saham BBRI di awal market open gap atas ya, cuman nggak tinggi-tinggi banget, cuman opennya di level 4790-an aja. Untuk opennya di 4.800 ya, 4.800. Untuk resistennya masih di 4840 dan supportnya di 4680. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BBRI tanggal 29 Juli asingnya net sell 4,6 M. Kalau kita lihat lebih detail BBRI ya hari ini tanggal 29 Juli. Secara keseluruhan sih ya ada investor asing yang masuk lumayan banyak yaitu YU ya 158 M. Kalau kita perhatikan untuk YU juga cenderung akumulasi nih, gak beda jauh dengan nilai transaksinya. Kemudian selain YU ada AK masuk 39,4 M, BP masuk 9,9 M, RX versi asing net buy 4,8 M. Yang keluar asing juga ZB, BKK. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asingnya net sell 4 M aja ya, jadi nggak beda jauh yang masuk sama yang keluar ya. Mungkin untuk besok kalau lihat transaksi hari ini sih kemungkinan cenderung ini sih masih sideways ya, mungkin akan seperti ini aja ya untuk candlenya ya. Pantau aja level ini, semoga aja sih bisa breakout di atas 4840. Cuman kalau belum bisa breakout di atas itu ya kemungkinan akan konsolidasi seperti ini, supportnya di 4680 dan resistennya di 4840. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI. Kalau untuk jangka panjang ya masih cukup menarik ya. Kalau mau entry dari kasar ini belum telat-telat banget ya, walaupun laporan kuartal 2-nya itu nggak maksimal ya, maksudnya nggak bagus-bagus banget lah, malah berkurang pendapatan BBRI, cuman masih dalam apa ya, wajar ya kalau menurut saya ya. Turun cuman masih wajar. EPS-nya 91 aja. Untuk kuartal 2 tahun kemarin 92 kan. Oke, itu untuk saham BBRI. Pantau aja level ini, semoga besok bisa breakout di atas 4840. Cuman kalau belum bisa breakout di atas itu ya mungkin akan sideways dulu. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini itu ditutup minus ya 1,15% ke level 46475. Secara teknikal kurang bagus karena ya ini turun lagi di area supportnya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini juga asingnya keluar ya. Tadi kita cek di awal itu udah kita cek, kalau asingnya hari ini keluar paling banyak di saham Bank Mandiri, walaupun cuman 80-an ya, 68,4 M cuma net sell ini. Untuk nilai transaksinya nggak terlalu gede, jadi Bank Mandiri udah sepi, asingnya keluar ya, walaupun nggak terlalu banyak sih. Jadi kemungkinan itu yang bikin saham Bank Mandiri hari ini merah. Kalau kita perhatikan di sini ya untuk saham Bank Mandiri RX keluar 101,2 M. Ini RX versi asing 100% jualan loh. Jadi tidak melakukan pembelian sama sekali untuk RX versi asing hari ini di saham Bank Mandiri. Jadi seluruh transaksinya jualan. Selain RX, ZB juga net sell 20,9 M, AK net sell 14,8 M ya yang masuk. Untuk asingnya ada YU, BK, CC. Secara nilai lebih banyak yang keluar, jadi asingnya net sell, untuk lokalnya net lebih banyak masuk sih, cuman lokalnya pun ada BB juga yang 100% jualan ya. Untuk besok, kalau kita lihat laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate untuk saham Bank Mandiri? Kalau kita lihat di sini sih belum ya. Jadi mungkin selama kuartal 2-nya belum ada updatean ya, ada potensinya akan sideways dulu untuk saham Bank
Mandiri ya, istilahnya wait and see lah untuk investornya, apakah akan bagus atau enggak. Kalau kita ya mungkin amannya lihat laporan kuartal 2 ya. Sebelum laporannya keluar ya kemungkinan akan sideways dulu untuk saham Bank Mandiri ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Untuk besok sih ya mending kemungkinan akan sideways seperti ini dulu ya. Candlenya mungkin di area 6.500an lah kurang lebih di level itu. Kalau sentimennya bagus ya kemungkinan naik breakout di atas 6750 dan ngejar 7000-an, 7075. Cuman kalau sentimennya kurang bagus ya di harga saat ini apa ya? Ya kemungkinan kalaupun koreksi turun nggak dalam-dalam banget lah, harusnya seperti itu ya. Kalau melihat kompetitornya BBC udah mau RTH soalnya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Memiliki disclaimer, supportnya lumayan dalam, ada di 6275 dan resistennya di 6750. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham AMMN. Hari ini tanggal 29 Juli ya, untuk saham AMMN naik cukup tinggi 5% lebih setelah beberapa hari terakhir candlenya kecil-kecil ya. Hari ini lumayan tinggi 5,15% ke level 12.250. Secara teknikal berhasil breakout di atas resistennya 12.100 ya untuk resistennya, resistennya di 12.100. Ini hari ini berhasil breakout di atas itu. Ya, secara teknikal ya ini resisten selanjutnya ada di 12.675.50 lah, area sini itu area resistennya. Dan 12.100 sudah jadi area support untuk saham AMMN. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini siapa yang akumulasi untuk saham AMMN, asingnya sih Netbuy ya 32,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini AMMN hari ini tanggal 29 Juli secara keseluruhan sih ada yang distribusi ya, yaitu lokal sama asing sih. Untuk CC versi lokal net sell 51 M, CC versi asingnya net sell 51,7 M. CC-nya keluar yang nampung broker-broker asing BK, ZP, AK ya. Jadi untuk besok kalau lihat transaksi hari ini market-makernya net sell 102,9 M sih sebenarnya masih agak was-was ya kalau langsung nge-HK di awal market, apalagi ini setelah nyentuh level tertinggi hari ini di 12.450 ada perlawanan turun. Jadi mungkin untuk skenario-nya ada potensi turun dulu nguji support ya, siapa tahu turun dulu nguji support, dan pantau aja level 12.100 ini kira-kira apakah di area sini ada yang jaga harga atau enggak. Kalau ada yang jaga harga ada potensi mantul mantul seperti ini, ngejar resistennya di 12.650. Cuman kalau jebol di bawah 12.100 ya udah diantisipasi aja buat teman-teman yang udah sempat ambil misal di area support ini malah jebol support ya, nggak ada salahnya buat diantisipasi sih. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham AMMN, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan lihat saham BRPT. BRPT hari ini tanggal 29 Juli tadi sempat naik lumayan tinggi ya, sempat jebol resisten ya, ini sempat ke 1130 cuman malah turun lagi ya. Turunnya ya berarti gagal breakout untuk BRPT hari ini ya, close di 1090. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRPT hari ini tanggal 29 Juli, aslinya Netbuy 28 M-an. Kalau kita lihat siapa yang masuk BRPT hari ini tanggal 29 sih AK ya. Untuk AK versi asing hari ini Netbuy lumayan banyak 27 M-an. Selain AK ada CC, BK, YU juga yang masuk. Yang keluar ZP 10,8 M ya. Cuman secara nilai asingnya Netbuy lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sebagian retail pada keluar ini, YP, XL, XQ ya, XC, PD ini pada keluar.
Di broker-broker retail keluar, harga sahamnya naik. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi masih hijau sih untuk saham BRPT besok. Pantau aja level 1100 ya. Breakout di atas itu buat teman-teman yang mau scalping atau trading, target price-nya di ya 1130, 1140-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRPT ya. Pantau aja area 1100 ini bisa breakout atau enggak. Kalau gagal breakout, wait and see, kata potensi turun dan mending tunggu aja di area supportnya 1035. Cuman kalau berhasil breakout ya ini target price-nya ke 1135. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Antam. Antam hari ini ditutup surplus 1,16% ke level 1310 ya, walaupun candlenya merah, cuman karena tadi pagi itu langsung open gap atas cukup tinggi untuk pembukaan Antam hari ini, langsung di area resistennya yang di 1325. Sempat naik juga ke 1350 ya, cuman ya langsung ditarik turun. Ini sih masih ninggalin gap up walaupun nggak terlalu lebar. Kalau lihat candlenya hari ini kurang bagus ya, walaupun ditutup surplus. Takutnya besok merah dulu nutup gap, berarti ya polanya akan seperti ini. Skenario-nya akan turun dulu uji area support, nutup gap. Kemudian ya kalau emang dibikin naik ya mantul sih harusnya ya. Kalau emang mau dibikin naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya Telkom. Telkom Antam ya, sorry. Telkom atau Antam sih? Ya Antam sih. Antam ya. Kok malah Telkom? Telkom tadi udah kita bahas. Antam hari ini tanggal 29 Juli. Asingnya net sell 600-an juta. Kalau kita lihat lebih detail Antam ya, hari ini tanggal 29 Juli secara keseluruhan sih masih belum terlalu rame sih ya, yang masuk sama Mengkol juga nggak beda jauh, tapi kok cukup volatile ya untuk hari ini. Antam ya, padahal market-marketnya CC ya, net sell 1,5 M. Coba kita lihat apakah ada news atau gimana untuk saham Antam hari ini tanggal 29. Oh iya, ini sih cukup bagus ya pendapatan Antam. EPS di kuartal 2 itu naik secara tahunan dan kuartalannya naik ke angka 55 per lembar sahamnya. Jadi ada sentimen bagus nih buat teman-teman yang belum punya saham Antam. Kalau besok dikasih kesempatan turun lagi ya nggak ada salahnya buat entry di saham Antam. Kalau menurut saya sih kemungkinan ya, kalau misal di awal market ya nanti mantul naik sih, cuman kalau langsung hijau ya juga nggak menutup kemungkinan juga. Jadi ya disclaimer sih buat teman-teman yang langsung ngaka untuk saham Antam. Kalau tujuannya untuk jangka panjang, mudah-mudahan masih ada potensi naik yang cukup tinggi ya, mudah-mudahan. Untuk resisten kuatnya masih di 1400 ini, dan support kuatnya mungkin untuk saat ini ada di 1270-an. Oke, itu untuk saham Antam ya. Untuk skenario-nya ya mungkin akan seperti ini. Nah, mantul naik. Soalnya ada sentimen bagus ini untuk saham Antam ya. Oke, itu untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya. Telkom tadi belum sempat ya, belum sempat kita cek untuk saham Telkom. Kita akan cek saham Telkom hari ini ditutup minus 1,61% ke level 3050. 3050 ya, di sini ya sempat naik sih, cuman turun dan close di 3050. Kalau kita lihat untuk transaksinya Telkom hari ini aslinya net buy 35M. Kalau kita lihat lebih detail
Yang masuk sama yang keluar kayaknya nggak beda jauh ya. Cuman yang masuk ini didominasi broker-broker asing YU AK ya. Jadi asingnya NetBay, lokalnya Netcell. AK-nya versi lokal Netcell 58M. AK versi asing NetBay 19M. Jadi lokalnya distribusi, asingnya masuk. Cuman distribusi lokalnya lumayan gede ini AK. 100% jualan lagi ya di saham Telkom hari ini. Jadi harga sahamnya ditutup minus 1,61%. Untuk besok sih kalau misal langsung merah ya, itu pantau aja level 3030 ini. 3030 itu support selanjutnya untuk saham Telkom misal langsung dibuka merah. Ya kalau di area sini ada tanda-tanda pullback naik sih, disclaimer ya kalau mau entry. Kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom tanggal 29 Juli belum update di laporan kuartal 2, tunggu aja, semoga aja bagus ya. Cuman kalau menurut saya ya, kalaupun bertumbuh untuk pendapatan kuartal 2 itu naiknya juga nggak tinggi-tinggi banget ya. Kayaknya seperti itu. Soalnya kalau kita lihat historinya kan cuman ya di angka segini-gini aja ya, 60-an, 50-an. Kurang menarik sih sebenarnya ya. Kalaupun untuk jangka panjang pun teravaluasi, kalau dibilang murah ya nggak murah-murah banget ya. Ada yang lebih menarik dari saham Telkom sih kalau menurut saya. Lebih menarik ASII lah atau Antam, kayaknya lebih menarik sih daripada Telkom ya kalau untuk saya pribadi. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk besok kalau untuk Telkom ya lihat candlenya hari ini kurang bagus. Ya mungkin ya seperti ini ya polanya, turun dulu, uji support terdekatnya di 3030 ya. Kalau mantul naik ya naik, cuman kalau jebol support di bawah itu ya turun lagi ke 3000 ya. Namanya nunggu laporan kuartal 2-nya aja gimana ya. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. ASII hari ini ditutup nggak kemana-mana ya, cuma di area sini-sini aja, tapi paling nggak masih bisa bertahan di atas supportnya 4550. Candlenya sih belum terlalu kuat buat uptrend ya. Kalau kita lihat laporan kuartal 2-nya apakah sudah di-update untuk sama ASII, belum ya, kita tunggu aja. Kemungkinan sih nggak lama lagi. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk ASII hari ini masuk tapi nggak terlalu banyak, 2,8 M aja. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham ASII tanggal 29 Juli sih yang akumulasi BB ya versi asing 100% buy, kemudian ZB versi asing NetBay 12,5 M. Yang keluar asing juga BK AKKZ. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asingnya NetBay, walaupun yang keluar juga masih banyak ya. Ya mungkin selama belum ada sentimen positif ya kemungkinan akan sideways dulu. Kalaupun naik juga nggak tinggi-tinggi banget ya. Buat patokan aja supportnya masih di 4550, semoga gak jebol lagi di bawah itu, dan resistennya ada di 4730-an. Ya untuk sama sih kalau mau entry saat ini untuk investasi sih belum telat-telat banget ya. Kalaupun harganya turun jebol support ya harusnya resikonya nggak terlalu tinggi sih, soalnya di harga saat ini jarang-jarang untuk sama ASII ya, di harga dengan PBV 0,9 kali ini di bawah 1 kali loh. Pairnya udah 6 kali aja, kemudian dividend yieldnya juga cukup tinggi ya. Ini dividend yield 11% itu DPR-nya cuma 70% loh. Jadi hitungannya cukup menarik ya buat dividend investing juga untuk sama ASII. Jadi kalaupun masih turun di hold pun kemungkinan ya untuk jangka panjang beranilah, selain dapat dividen kemungkinan buat capital gain-nya juga cukup besar ya untuk harga saat ini untuk sama ASII. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham ASII ya. Selanjutnya kita akan cek saham BSBK.
BSBK hari ini turun ya 4% lebih. Coba kita cek apakah ada yang distribusi atau udah ada yang nampung ya. Hari ini tanggal 29 untuk BSBK sendiri masih didistribusi oleh BQKK, jadi kurang bagus. Yang nampung malah retail ini XC, XL, YP itu pada masuk ya. Kalau lihat transaksi hari ini cenderung masih turun ya kayaknya untuk besok. Hari ini untuk saham BSBK ya di awal market sih buka hijau dulu, naik mencoba breakout, cuman gagal malah dibanding turun. Hati-hati aja ya kalau masih turun, supportnya ada di 64. Mungkin buat teman-teman yang belum punya posisi sih di awal market mending wait and see aja dulu dan tunggu aja di supportnya ini apakah data-data pullback atau enggak. Kalau nggak ada ya udah cari saham yang lain ya. Atau buat teman-teman yang nyangkut sih saran saya jangan kebanyakan average down ya. Soalnya hari ini sih belum ada yang akumulasi, malahan itu masih didistribusi dan ditampung oleh retail. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham BSBK. Untuk besok pantau aja level 64 ini, jebol di bawah itu ya udah penting wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BSBK. Selanjutnya kita akan cek saham ATLA yang hari ini tadi sempat bangun tapi tidur lagi di 50. Kalau kita lihat ya bangunnya ini apakah ada yang nampung atau malah dijadikan kesempatan buat keluar. Ya, dijadikan kesempatan buat HD keluar 5,7 M, EP keluar 2,2 M, ZP keluar 2 M. Yang jadi market utamanya hari ini HD-nya keluar ya. Jadi ya yang nampung ya ini sebagian retail sih. Hati-hati buat teman-teman yang nyangkut sih jangan kebanyakan nambah muatan di harga 50 sih saran saya. Ya kalaupun naik ya berarti kan dikasih kesempatan buat bisa keluar ya. Tapi disclaimer ya, ini untuk saham gorengan sih. Kemudian untuk besok kayaknya masih tidur di 50. Kalaupun bangun rawan tidur lagi sih. Jadi yang belum punya posisi kalau mau entry di harga 50 dipertimbangkan lagi ya untuk sama TLA. Dan buat teman-teman yang nyangkut pun nggak disarankan buat average dan terlalu banyak di harga 50 ya, takutnya nanti nggak ada yang naikin kan kalau saham-sahamnya dipegang oleh retail nggak gerakin harga ya, siapa yang mau gerakin ya. Oke, itu untuk saham ATLA. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ISEA. ISEA hari ini masih turun ke 116, 21%, agak ngeri ya. Hati-hati, supportnya cukup dalam ada di 69, 68 ya. Jebol di bawah itu ya rawan di 50 sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah udah ada yang nampung atau enggak, ini siapa tuh udah ada yang nampung untuk saham ISEA. Hari ini sih tanggal 29 kayaknya sih belum ada ya. Yang masuk masih retail dan belum ada yang nampung, sisinya masih jualan ya, kurang bagus. Jadi untuk besok hati-hati, kayaknya masih ada potensi turun. Yang nyangkut ya masih sama ya, kalau nyangkut di saham gorengan itu nggak direkomendasikan buat average down ya. Cut loss itu kayaknya lebih ya, kalau nggak mau semuanya ya sebagian lah. Nanti ya agak susah juga sih kalau masuk di saham gorengan, apalagi kalau masuknya gede ya, itu biasanya cenderung turun. Itu gak tahu kenapa itu ya, cuman biasanya seperti itu. Jadi kalau masuk di saham gorengan udah profit 3-4% gitu aja mending diamankan. Oke, itu untuk saham ISEA. Supportnya ada di 68 ya, tadi 6869. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.